Biak Santa Maria tak bercela Surabaya. Ada sukacita hari ini? Sehat semua? Yuk kita menyanyi lagu Hari Ini Harinya Tuhan dengan kita bangkit berdiri agar sukacita hari ini semakin Tuhan memberkati kita semua. Yuk kita bangkit berdiri. Kita menyanyi lagu Hari Ini Harinya Tuhan. Ikuti gerakannya kakak ya. Yuk kita bangkit berdiri. Kita nyanyi sama-sama. Yuk. Hari ini harinya Tuhan. Harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Ada sukacita? Yuk kita nyanyi lagi. Sekali lagi kita menyanyi. Yuk 1, 2, 3. Hari ini harinya Tuhan. Harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Oke. Setelah kita menyanyi lagu pembukaan, sekarang kita berdoa sebelum memulai dalam sekolah minggu pada pagi hari ini. Kita duduk dulu. Kita menyanyi lagu Selamat Pagi Bapa. Selamat pagi Bapa. Selamat pagi Yesus. Selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, ku muliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, terima kasih. Kita tutup mata, tangan dilipat. Marilah kita berdoa. Sebelum berdoa, kita membuat tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, kami semua anak-anak sekolah minggu Santa Maria tak bercela Surabaya mengadakan kegiatan sekolah minggu. Engkau bimbing dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Sebentar lagi kami akan mendengarkan sabda-Mu. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Santa Maria tak bercela, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selanjutnya, acara pembacaan kitab suci dan renungan yang dibawakan oleh kakak-kakak Pia. Hai adik-adik, kita baca firman dulu ya. Firman diambil dari Kejadian pasal 1 ayat 26 sampai 31. Firmannya bercerita tentang penciptaan. Kita baca sama-sama ya. Kejadian 1 ayat 26. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala ternak, dan atas seluruh bumi, dan segala binatang melata yang merayap di bumi. Ayat 27. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Ayat 28. Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu.
berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Pasal 1 ayat 29, berfirmanlah Allah, lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi, dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji. Itulah akan menjadi makananmu. Ayat 30, tetapi kepada segala binatang di bumi, dan segala burung di udara, dan segala yang merayap di bumi, yang bernyawa, kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya, dan jadilah demikian. Ayat 31 yang terakhir, maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari ke-6. Adik ngerti nggak isinya apa? Kalau memang ngerti, Kak Novi ada pertanyaan, 3 pertanyaan. Kita jawab sama-sama setelah Kak Novi hitung yang ketiga ya. Kita jawab dengan suara keras, oke? Pertanyaan pertama, manusia diciptakan menurut gambar dan rupa siapa? 1, 2, 3. Jawabannya Allah. Jawab. Yang kedua, siapa yang diberi kuasa atas ikan, burung, dan binatang yang merayap di bumi? 1, 2, 3. Jawabannya manusia. Hore. Ketiga ya, terakhir ya. Bagaimana Allah melihat segala yang dijadikannya? 1, 2, 3. Sungguh amat baik. Semuanya sungguh amat baik. Siapa yang benar? Kan Novi salah-salah sedikit ya. Oke, hebat semua. Nah, sekarang saatnya kita dengarkan renungan dari Kak Eli. Kita dengerin sama-sama yuk. Nah, adik-adik, kita baru saja mendengarkan firman Tuhan tentang penciptaan dari kitab Kejadian. Sekarang kita ingin cari tahu apa pesan Allah melalui firman yang disampaikan hari ini. Dari firman hari ini kita mendengarkan bahwa bagaimana Allah sangat mengasihi manusia. Nah, apa buktinya bahwa Allah mengasihi manusia? Hari ini dari firman kita mendapatkan 3 hal alasan Allah mengasihi manusia. Yang pertama, Allah menciptakan manusia menurut gambar dan citra Allah. Allah menciptakan manusia bukan dari gambar yang sembarangan, tapi Dia menciptakan kita menurut gambar dan citra Allah sendiri. Yang kedua, Allah menciptakan bumi dan isinya dengan sangat baik. Yang ketiga, Allah memberikan kuasa kepada manusia untuk menaklukkan bumi dan segala isinya. Nah, adik-adik, kuasa yang diberikan Allah kepada manusia adalah kuasa yang penuh kasih, bukan kuasa untuk menghabiskan segala hal yang bumi miliki, tapi kuasa untuk menjaga dan merawat bumi ini dengan baik. Jadi adik-adik, kita semua sebagai citra Allah yang penuh kasih dan penuh kuasa, kita semua, adik-adik di rumah, Kak Eli dan semua orang diajak untuk menjaga dan merawat bumi dan segala isinya. Tapi bagaimana ya caranya merawat bumi? Yang bisa adik-adik lakukan adalah merawat bumi dengan misalkan 1, mengurangi penggunaan plastik. Nah, karena kenapa? Plastik itu susah sekali untuk didaur ulang. Otomatis kita perlu mengurangi sampah plastik. Sampah plastik yang menumpuk bisa mengganggu lingkungan kita dan juga keberadaan makhluk hidup. Nah, adik-adik di rumah, kalau misalkan sekarang mulai beraktivitas di luar, mau pergi keluar, ingat selalu membawa apa? Membawa botol minum. Ya, kita kurangi menggunakan botol aqua. Ya, kita gunakan botol minum kita yang bisa dicuci dan dipakai lagi. Yang kedua, ya,
Kita juga bisa mengingatkan mama ketika mama pergi belanja ke pasar atau supermarket, ingatkan mama untuk bawa tas belanja supaya mama juga bisa ikut mengurangi sampah plastik. Yang ketiga, adik-adik juga harus sangat cermat dalam menggunakan air. Jangan boros-boros menggunakan air, ya. Kita harus berhemat dalam menggunakan air. Yang keempat, adik-adik juga bisa di rumah yang masih suka pakai tisu untuk melap keringat, mulai biasakan membawa sapu tangan keluar, ya. Kita kurangi penggunaan tisu. Kita gunakan sapu tangan kembali, yang mana nanti sampai rumah bisa dicuci dan kita pakai lagi. Kita juga diminta oleh Allah Bapa di surga, selain mencintai lingkungan, kita juga mencintai hewan dan tumbuhan di sekitar kita. Nah, adik-adik, sekarang waktunya kita mengikuti aktivitas yang ramah lingkungan. Selamat beraktivitas. Halo teman-teman, tahukah kalian 3R? Mari kita cari tahu. Tumpukan sampah yang menggunung dapat menyebabkan bencana dan kerusakan lingkungan. Tapi kita dapat mencegahnya dengan melakukan 3 cara untuk kelola sampah atau biasa disebut 3R. R yang pertama adalah reduce. Reduce adalah mencegah munculnya sampah dan mengurangi sampah yang dihasilkan. Seperti menghabiskan makanan dan minuman, membawa tempat makanan sendiri, memperbaiki baju dan sepatu yang rusak, dan mengurangi pembelian barang dengan kemasan saset. R yang kedua adalah reuse. Reuse adalah menggunakan ulang barang-barang kita agar tidak langsung menjadi sampah. Misalnya, kaleng bekas biskuit jadi tempat menyimpan alat tulis, menyumbangkan buku cerita bekas ke perpustakaan, atau menjadikan mangkuk plastik sebagai pot tanaman. R yang ketiga adalah recycle. Recycle adalah mengubah barang bekas menjadi barang baru agar tetap bermanfaat. Seperti membuat pupuk kompos dari sisa makanan atau kulit buah. Dan mengumpulkan barang bekas dari kertas, plastik, kardus, kaleng, kaca untuk dibawa ke bank sampah. Ayo lakukan 3R dengan aksi nyata. Dengan menghabiskan makanan, menggunakan tempat makan, tas belanja sendiri, memakai ulang kantong plastik, memakai botol untuk pot tanaman, dan menyetor sampah bernilai ekonomis ke bank sampah. Agar sampah tidak menumpuk dan mencemari lingkungan. Karena sampahku, tanggung jawabku. Yeay! Adik-adik, hari ini kita mau beraktivitas membuat rosario mini dari gulungan kertas. Sebelum itu, bahan-bahan yang harus kita siapkan adalah gunting, penggaris pensil, benang, lem, lidi, 1 lembar koran bekas atau majalah bekas, dan yang terakhir adalah bandul salib. Kalau adik-adik tidak mempunyai bandul salib, adik-adik bisa membuat bandul salib tersebut dari lidi
yang sudah digulung oleh gulungan kertas. Ukuran dan warna bisa disesuaikan dengan kreasi adik-adik semua. Adik-adik siapkan 1 lembar koran atau majalah bekas. Dan yang kedua, adik-adik mengukur dengan lebar 1 cm dan panjang 20-25 cm. Lakukan itu sebanyak 16 kali. Setelah itu, guntinglah kertas itu sesuai dengan garis. Nah, setelah digunting, seperti ini, adik-adik ambil lidi dan lilitkan kertas ini pada lidi untuk mendapatkan 1 gulungan. Di akhir gulungan ini, jangan lupa diberikan lem perekat agar gulungan tidak mudah lepas. Setelah adik-adik membuat 16 gulungan kertas, adik-adik ambil bandul salib, siapkan bandul salib, atau kalau nggak mempunyai bandul salib, adik-adik bisa membuat salib dengan balutan dari gulungan kertas. Ukuran dan warna bisa menyesuaikan sesuai kreasi adik-adik. Setelah itu adik-adik ambillah benang dengan panjang 20 atau 30 cm. Setelah itu masukkan bandul salib ke tengah benang. Adik-adik setelah salib dimasukkan di dalam benang, jangan lupa bagilah benang ini menjadi 2 bagian dengan tinggi yang sama rata. Setelah dilipat dengan tinggi yang sama rata, masukkan 6 gulungan kertas sekaligus ya dalam dua benang ini. Seperti ini. Setelah dimasukkan sebanyak 6 gulungan kertas, bagilah benang ini menjadi 2 bagian seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, jika sudah terbagi menjadi 2, masukkan 5 gulungan kertas di sisi kanan dan juga 5 gulungan kertas di sisi kiri. Adik-adik sudah dimasukkan di 5 sisi kiri, 5 sisi kanan. Kalau sudah, jadinya seperti ini. Nah, kalau sudah dimasukkan 5 sisi kiri, 5 sisi kanan, adik-adik tinggal mengikatkan kedua benang itu, dan jangan lupa di tali mati. Gimana adik-adik, sudah diikat tali mati? Kalau sudah, jadinya seperti ini. Kalau adik-adik pun ada benang lebihnya seperti ini, jangan lupa dipotong. Dipotongnya jangan terlalu dekat dengan ikatan tali matinya. Nah, adik-adik kalau sudah selesai membuat kreativitas rosario dari gulungan kertas, jangan lupa difoto dan juga dikirimkan ke email via smtbsby@gmail.com. Sampai jumpa di kreativitas berikutnya. Ya adik-adik, tadi adik-adik sudah belajar untuk mencintai lingkungan hidup yang isinya cuma manusia, tapi ada apa? Tanaman dan hewan. Nah, sekarang saatnya 2 menit ajaran iman. Nah, hari ini kita mau belajar sedikit tentang apa tujuan hidup manusia. Nah, nanti adik-adik bisa baca di Alkitab, yaitu di Yohanes 3 ayat 16, Yohanes 10 ayat 7 sampai dengan 10, Yohanes 13 ayat 34, dan yang terakhir adalah Kejadian 1 ayat 26 sampai 28. Nah, Kakak rangkumin tujuan hidup manusia menurut rencana Allah itu ada 4. Yang pertama adalah hidup kekal berlimpah dalam persatuan kasih dengan Allah. Yang pertama apa? Hidup kekal berlimpah dalam persatuan kasih dengan Allah. Yang kedua, mengasihi sesama. Yang ketiga, bekerja. Dan yang keempat adalah berkuasa atas bumi, termasuk semua segala isinya itu apa? Tanaman dan hewan. Nah, setelah manusia jatuh ke dalam dosa, maka hubungan dengan Allah pun rusak. Kalau hubungan dengan Allah rusak, maka hubungan dengan sesama pun juga ikut rusak. Kalau hubungannya dengan sesama rusak, pekerjaan kadang juga akan terasa menjengkelkan, terasa berat. Dan manusia juga harus berjuang mengatasi alam. Nah, hanya dengan memulihkan hubungan kita dengan Allah melalui penerimaan akan Yesus Kristus,
maka tujuan hidup manusia akan bisa menjadi nyata. Oke adik-adik, sekian 2 menit ajaran iman. Sekarang kita memasuki sesi doa penutup. Adik-adik, marilah kita berdoa bersama. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa, terima kasih atas berkat dan kuasa yang Engkau berikan bagi kami, sehingga kami menjadi makhluk yang setara denganmu. Utuslah Roh Kudus-Mu atas diri kami, sehingga kami dapat mencintai dan menjaga bumi ciptaan-Mu, serta senantiasa penuh kasih pada sesama. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke adik-adik, sekian untuk acara Sekolah Minggu Online kali ini. Sampai jumpa di acara Sekolah Minggu Online berikutnya ya. Dadah!